melanjutkan materi pembacaan kitab Sirul Asrar yang disusun oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana kemarin dibahas mengenai taharah zahir dan taharah batin. Yang taharah batin ini, taharah zahir gitu ya, taharah zahir hanya bisa dilalui, dilalui oleh bima syariati, dengan air syariah. Air syariah ini yakni air tahir, suci dan mensucikan, yang terdiri dari 7 macam air. Air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air mata air salju, dan air es gitu ya. Ada 7. Yang mana ini dilanjutkan dengan pembahasan tentang ma'uz zahir ya. Fa idzan taqadha, apabila seseorang menerima pembatalan tentang apa? Wudu syariati, tentang wudunya secara syariat, bi khurujin najasi, dengan keluarnya berbagai macam najis. Ada 2 macam yang keluar berupa najis, yang mana ini menyebabkan batalnya wudu kita. Pertama, min qabulin, dari arah depan. Arah depan itu dengan tabawal ya. Tabawal itu buang air kecil. Maka cara mensucikannya kembali ialah dengan wudu gitu ya. Yang kedua, min duburin, dari arah belakang. Nah, ini ada 2 jenis. Ada keluar gas dan juga keluar BAB. Nah, gitu ya. Itu juga sama najis. Dan cara mensucikannya yang tadi ya, tadi baik min duburin atau min qabulin, di depan maupun di belakang, cara mensucikannya dengan menghilangkan biizalati najasiha, dengan cara menghilangkan jentul najisnya, rupa zatiahnya. Kalau cairan berarti harus disiram dan juga dibasuh, itu sampai minimal 3 kali basuhan. 3 kali basuhan sudah dianggap suci. Suci di sini secara keumuman, karena kalau lebih terperinci di dalam toharoh bab di dalam fikih Safinah bab toharoh, itu menghilangkan rasanya, menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya. Tapi kan kita tidak pernah merasakan seperti itu gitu ya. Pokoknya yang hilang dari cairan tersebut sudah hilang, berarti sudah hilang. Nah, itu baru hilang najisnya saja, syarat dalam taharah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mensucikannya kembali? Dengan mengulangi wudunya lagi. Mengulangi wudu di sini bukan berarti bahwa seseorang tidak boleh batal, tidak. Itu mah a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ya. Bisa tabawal, bisa tabarruj itu BAB gitu ya. Ya, itu sesuatu yang alhamdulillah harus kita syukuri, karena memang sebagian dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu dengan cara menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh kita. Salah satu di antaranya yaitu dengan tabawal dan tabarruj, menghilangkan najis dari arah depan dan juga menghilangkan najis dari arah belakang. Kalau seandainya pengen tabawal, mah tabawal aja. Kalau seandainya pengen tabarruj saja. Kalau seandainya pengen buang air gas saja gitu ya. Cuma ya diperhatikan sisi etikanya. Kira-kira nggak ada orang, bolehlah. Tapi kalau ada orang, apalagi dalam banyakan seperti ini, atau mah aja pun itu mah kurang beretika ya. Walaupun itu pun salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berkaitan dengan etika gitu ya. Baiknya sih
di tempatnya, di WC gitu ya, yang tidak ada orang. Kalaupun toh ada orang tapi di WC ya nggak masalah, itu memang tempatnya gitu ya. Kemudian yajibu tajdidul wudu'i, maka wajib bagi orang yang keluar dari tubuhnya berupa najis-najis dari tabarruz dan tabawal, apa yang diwajibkan? Tajdidul wudu'i, memperbaharui wudunya ya. Nah ini mesti sebagaimana pesannya atau amanatnya kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, awsani, nasihatilah aku, kata Sayyidina Bilal, yang dengan nasihat tersebut aku sanggup untuk melaksanakannya ya Rasul. Kemudian Rasul menyatakan, alaika bimudawamatil wudu, maka wajib atas engkau wahai Bilal untuk mendawamkan wudu. Nah ini mendawamkan wudu bukan berarti tidak melaksanakan wasiat kanjeng Nabi untuk terus menerus dalam keadaan suci. Maksud terus menerus dalam keadaan suci, kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi gitu ya. Nah ini salah satu perbedaan di antara kita ya, antara muslim dan non muslim. Kalau non muslim mah wallahu alam lah gitu ya. Soalnya membaca kisah di negeri luar gitu ya, ada pencuci pakaian, yang satu mencuci pakaian orang muslim, yang satu lagi mencuci pakaian orang non muslim. Kalau pakaian non muslim, alhamdulillah tidak terasa bau gitu ya, tidak menyengat lah baunya. Tapi kalau muslim, non muslim, insya Allah menyengat gitu ya. Ternyata setelah ditanyakan, itu yang menyebabkan baunya menyengat itu karena tidak adanya kewajiban untuk taharah, kewajiban untuk bersuci, yang sebenarnya yang secara sepintas air kencing itu baunya menyengat gitu ya. Nah ini kalau muslim dibasuh dulu, dihilangkan dulu najisnya. Kalau non muslim mah ya langsung keluar aja gitu ya. Jadi ketika dicuci ya bau. Nah ini salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri adalah kaum muslimin senantiasa menjaga kebersihannya. Atau kita sehari minimal membersihkan badan sehari minimal 5 kali dengan wudu gitu ya. Kalau tabawal atau tabarruj mungkin beberapa kali lah ya. Itu dalam satu hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, kalau seandainya ada seorang muslim di depan rumahnya ada, ini mah terjemahnya mohon maaf ya, lupa lagi hadisnya. Seandainya kaum muslimin di rumahnya, di depan rumahnya itu ada kolam, kemudian dia setiap hari mencuci dirinya sebanyak 5 kali, apakah seorang muslim akan sehat dan bersih? Tentu, kata para sahabat. Nah seperti itu pula lah perumpamaan orang-orang yang menjaga sholatnya ketika dia melaksanakan hari-hari, yaitu setiap hari kita minimal bersuci 5 kali. Kan ini alhamdulillah kebersihan. Maka an-nazafatu minal iman itu bukan sesuatu slogan saja sebenarnya bagi kita ya, sudah merupakan praktek yang sudah terbiasa sejak kita sebelum kita balik lah ya. Ketika tamyiz diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, oleh kakak-kakak kita untuk menjaga kesucian. Salah satunya ketika sudah tabarruj ataupun tabawal, kita mensucikannya. Alhamdulillah ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jaddadal wudu'a, barang siapa yang memperbaharui wudunya, jaddadallahu imanahu, maka Allah akan memperbaharui keimanannya. Masya Allah ya.
Sudah mah kewajiban itu adalah keuntungannya bagi diri kita sendiri, sama Allah ditambah bonus lagi apa itu? Ditambah-tambah keimanannya. Alhamdulillah gitu ya. Man jaddada wudu'a jaddadallahu imanahu. Maka Allah akan memperbaharui keimanannya. Itu yang normalnya gitu ya. Yang normalnya seandainya datang waktu sholat, kita dalam keadaan sudah batal, pasti kan wudhu lagi gitu ya. Nah, sama Allah, jangankan sholatnya, jangankan ke masjidnya, jangankan mempersiapkan sholatnya, wudhunya saja yang merupakan rangkaian dari syarat pelaksanaan sholat, itu ditambah-tambah tentang keimanannya. Masya Allah ya, luar biasa ini kaum muslimin ya. Kemudian di sini tidak ada ya, tidak tertera dalam hadisnya, tapi di dalam Sirul Asrar yang lain disebutkan hadis yang nomor 2 yang disabdakan oleh Rasulullah dan diterima oleh sahabat Ibnu Majah. Al-wudu'u 'alal wudu'i, bahwa seseorang yang masih memiliki wudu kemudian dia melaksanakan wudu lagi, bukan berarti orang yang memiliki wudu tidak bisa untuk wudu ya, tapi tetap aja ini, karena ini ada dalilnya dari Kanjeng Nabi. Al-wudu'u 'alal wudu'i, orang yang memiliki wudu kemudian dia melaksanakan wudu kembali, nurun 'ala nuri, maka seakan-akan dia cahaya di atas cahaya. Masya Allah gitu ya. Kalau kita melihat lafaz nurun 'ala nuri, itu yang tertera di dalam surah An-Nur ayat 31. Apa itu awalnya itu? Nurun 'ala nuri. Ketika Rasulullah SAW telah kembali dari perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul menyatakan tentang nurun 'ala nuri. Allah diperumpamakan seperti cahaya, dan memang Allah cahaya gitu ya, bersinarnya gitu ya. 'Ala nuri, menerangi seluruh alam. Kemudian Rasul membahasakan nurun 'ala nuri, cahaya di atas cahaya. Siapa itu cahaya di atas cahaya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang ikhtilaf ya di antara para ulama, wabil khusus para sahabat. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas, yang oleh Rasulullah SAW dikasih doa khusus untuk beliau ya. Saat itu Rasulullah meninggal usia 63 tahun, dan ketika Sayyidina Abbas, Rasul meninggal, Sayyidina Abbas itu berusia 15 tahun. Beliau menafsirkan ketika Rasul menerima ayat terakhir, yakni surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatmu, telah aku sempurnakan agamamu, dan aku sempurnakan pula nikmatku, dan aku ridho terhadap waraditu Islam Madinah, dan aku ridho bahwa Islam menjadi agamamu. Ketika ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain, mohon maaf, kepada para sahabat sekelas Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf, beliau belum begitu paham. Ketika ditanya Sayyidina Utsman yang ahli Quran, beliau pun sama, tidak paham. Sayyidina Ali yang profesornya di zaman Rasulullah belum paham tentang ayat tersebut. Tapi ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, padahal Sayyidina Ibnu Abbas itu usia 15 tahun menurut riwayat yang mu'tabar. Kata Sayyidina Ibnu Abbas sambil bergetar dan menangis sejadi-jadinya, beliau menyatakan, inilah isyarat dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini merupakan detik-detik terakhir perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah akan purna tugasnya. Kalau Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pembawa
basyira wa nadhira, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Sudah selesai tugasnya. Berarti mau apa ini? Mau meninggal. Masya Allah, baru terhenyak para sahabat saat itu ketika mendengar penurutan Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, beberapa hari kemudian Rasul demamnya demam hebat, yang beberapa hari kemudian ya Rasulullah SAW meninggal. Nah, ketika ditanyakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas jauh hari sebelumnya, sebelum saat itu gitu ya, ketika Rasul Isra wal Mi'raj. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana penuturanmu mengenai nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya? Maka Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasul berdialog, Rasul bertemu dengan Allah, bahkan berdialog. Salah satu buktinya Allah menyatakan assalamu alaika. Nah, kak di situ sebagai mukhatab, orang yang berada di hadapan. Kalau tidak ada di hadapan, bukan alaika, lafaznya menjadi alaihi, kepadanya, tapi bukan kepadanya, tapi kepadamu wahai Rasul. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Muhammad. Nah, sama aja lah ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita menyatakan, misalkan ada istri kita, Mama, adakah ketika tamu datang ke sini, engkau ada di sini, gitu ya? Jadi menyatakan engkau itu, istri kita ada nggak di hadapan kita? Ada, gitu ya. Tapi kalau tidak ada mah, nyebutnya bukan istri, tapi dia, gitu ya, atau mereka, gitu ya. Kalau banyakan, semua seperti itu. Nah, walaupun ini ikhtilaf, namanya juga perbedaan pendapat para ulama, bahwa Rasulullah tidak mungkin bertemu dengan Allah sekalipun terjadi dialog. Kenapa? Karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk bisa dilihat, kalau makhluk bisa dipegang, kalau makhluk bisa didengar, Allah tidak bisa. Kemudian bahwa Rasulullah SAW sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, jelas terjadi perbedaan antara khalik dengan makhluk. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan bahwa memang terjadi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mah ikhtilaf ya ikhtilaf. Silahkan Bapak hadirin jemaah sekalian bebas untuk mengambil mana pendapat yang cocok dengan Bapak. Kalau saya mah ya saya mengikut kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Jangankan untuk penafsiran-penafsiran yang lain, khususiyah untuk masalah penafsiran, Rasulullah sampai berdoa khusus untuk Sayyidina Abbas. Apa itu doanya? Allahumma alimhul Quran wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajari Sayyidina Ibnu Abbas ini dengan Al-Quran dan fahimil ta'wil, gitu ya, wa fahimil ta'wil, dan pahamkan dia mengenai ta'wilnya Al-Quran. Masya Allah, gitu ya. Dan terbukti Sayyidina Ibnu Abbas itu di antara sahabat-sahabat yang lain, beliau ya wallahu alam ini kitab tafsir ditulis oleh beliau atau tidak, tapi dinisbahkan kepada beliau. Kalau di rumah mah ada tafsirul Quran fi al-Mikbas, ya, al-Mikbas, dan fi tafsir Ibni Abbas. Ada dua kitab yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas yang memang penafsiran dari Sayyidina Ibnu Abbas, gitu ya. Kemudian udah selesai nih ya, tentang seseorang yang terputusnya
kesucian dari wudu, maka dia harus kembali mengulang wudu. Bagaimana dengan wudu tentang batin? Wa idan taqabbu, dan apabila menerima batal seseorang apa wudu'ul batini, akan wudunya yang secara batin, bil af'alidz dzamimati, dengan perbuatan-perbuatan tercela, wal akhlaqir raddiyati, dan juga akhlak yang hina. Mana seperti halnya akhlak yang hina dan juga perbuatan yang tercela? Kal kibri, seperti takabur. Apa itu takabur? Merasa diri superior, merasa diri lebih hebat dari yang lain, merasa diri lebih berhak untuk masuk ke dalam surga dan lain sebagainya lah. Itu namanya superior. Dan itu superior itu termasuk af'alir radhimah, af'aludz dzamimah, akhlak yang tercela. Wal hiqdi, dan juga rasa dendam. Dendam itu ternyata dalam film-film gitu ya, film-film zaman dulu itu, film jadul. Kalau seandainya seseorang tidak melaksanakan dendam, tidak membalaskan dendam, maka akan senantiasa terngiang-ngiang sepanjang hidupnya. Itu karena dipolakkan demikian oleh film, jadilah menjadi suatu opini yang diiyahkan oleh masyarakat. Padahal dendam itu merusak hakikatnya. Coba, orang yang dendam itu seakan-akan seluruh perhatiannya tercurah pada dia. Padahal dia mah boro-boro mikirin kita cuek-cuek aja gitu ya. Itu nyatalah sifat dendam itu menyengsarakan. Yang paling hebat apa? Memaafkan. Salah satu contoh nih, ketika Gus Dur terjadi insiden di Cipasung, ketika muktamar ketika 19 ya, lupa lah ya, ketika Gus Dur mengikuti Munas di Cipasung. Kemudian terjadi pesanan penguasa gitu ya. Di situ disleding lah ya. Maksudnya Gus Dur mau dipreteli kekuasaannya di NU untuk dijadikan tandingan lah gitu ya, tandingan. Nah, kemudian betul Gus Dur jatuh karena memang dulu berkuasa banget gitu ya. Kemudian Gus Dur sudah berniat dari rumah akan silaturahim ke sahabatnya ketika beliau kuliah di Mesir, di Tasikmalaya, yakni pangarsa ajengan Zainal Abidin Anwar. Pangarsa Zainal Abidin Anwar ini keponakan dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, pondok pesantren Suryalaya. Setelah datang ke Kiai Jejen, lalu Kiai Jejen, Gus katanya, saya mah cuma katanya, biasa-biasa saja. Ya udah kita ke Kiai saya yuk. Ayo katanya. Lalu sowanlah keduanya ke Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Walaupun beliau tidak mengikuti bukan Munas, apa tuh namanya? Ya pokoknya perhelatan NU terbesar lah gitu ya. Dan tahu Gus Dur itu dihianati, disakiti gitu ya, sampai terjatuh. Gus katanya, kata pengasahabah yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, jangankan untuk jadi ketua NU Gus, bahkan untuk menjadi presiden sekalipun bisa katanya. Asal satu syaratnya, apa tuh pangsa? Maafkan orang yang menzolimimu, maka hidupmu akan tenang dan Allah pun akan menyayangimu. Masya Allah gitu ya. Ya maklum Gus Dur sama-sama wali gitu ya. Beliau berusaha untuk meredam kesakitan hatinya sambil memaafkan.
Bertahun-tahun kemudian, betul apa yang dikatakan oleh pengersa Abah Anom, bahwa jangankan untuk menjadi ketua NU, untuk menjadi presiden pun bisa asal Gus Dur memaafkan. Terbukti pada tahun berapa itu ya Gus Dur menjadi presiden itu. Ketika beliau menjadi ketua PBNU, berbarengan beliau pun menjadi presiden. Syaratnya apa tadi? Memaafkan, gitu ya. Jangan memelihara dendam, karena dendam itu hakul yakin merusak tatanan kehidupan, gitu ya. Kal kibri seperti hal yang takabur, wal haqdi dan juga dendam, wal hasadi dan juga hasud. Iri dan hasud. Iri berbeda dengan hasud ya. Kalau iri itu merasa diri tidak senang dengan kesenangan orang lain dan merasa senang dengan penderitaan orang lain, itu namanya iri. Tapi kalau sampai dengki, dengki itu bagaimana caranya supaya orang yang kita tidak senangi mendapatkan kecelakaan. Pokoknya mah senang di atas penderitaan orang lain lah gitu ya. Mana contohnya? Seperti penyiraman air keras ke aktivis apa itu ya. Saya tidak terlalu mengikuti perjalanan politik lah gitu ya. Aktivis disiram mukanya pakai air keras, sama halnya dengan dulu Novel Baswedan gitu ya. Nah itu bukan iri lagi namanya, tapi hasad atau hasud. Bagaimana caranya pihak orang lain mendapatkan kesengsaraan. Nah itu lebih hasud, lebih ganas lagi gitu ya. Wala ujbi dan juga ujub. Apa itu ujub? Merasa diri, ternyata saya begini ya, begini. Nah itu ujub, itu merasa kagum terhadap diri sendiri, padahal biasa-biasa saja gitu ya. Wal ghibati dan juga ghibah. Ghibah artinya membicarakan kejelekan orang lain, walaupun itu benar. Misalkan ya saya gitu ya, saya membicarakan orang lain, si itu mah kumahanya gitu ya, ongko bilangnya begini, tapi begino. Nah, itu walaupun benar itu namanya ghibah. Tapi kalaupun salah itu namanya fitnah. Lebih dahsyat lagi fitnah gitu ya. Ghibah dengan fitnah sejenis, tapi lebih dahsyatan fitnah gitu ya. Seperti tadi hasad dan iri, lebih parah lagi hasad. Wal kidbi dan juga bohong, wal khianati dan juga khianat. Nah, bagaimana kalau seseorang melakukan perbuatan tercela seperti itu? Takabur, dendam, hasud, ujub, ghibah, bohong dan juga khianat. Mithlu khiyanatul aini wal yadaini warijlaini. Wah, ini lebih terperinci lagi ya. Mithlu khiyanatul aini, seperti halnya khianatnya mata, wa khiyanatul yadaini dan khianatnya dua tangan, wa khiyanatul rijlaini khianatnya dua kaki, wa khiyanatul udhunaini dan khianatnya telinga. Memang telinga bisa berkhianat, bisa. Khianat di sini dalam artian mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang resmi, yang tidak halal. Wal ainu, di sini ada hadis Rasul ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani tazniyani. Masya Allah gitu ya, ngeri banget ini. Dua mata kadang bisa melakukan zinah mata namanya. Wal udhunani dan kedua telinga tazniyani bisa melakukan zinah, itu dua telinga. Bagaimana zinah dua telinga? Dengan mendengarkan sesuatu yang bukan haknya. Bagaimana zinahnya mata? Dengan melihat sesuatu yang bukan haknya.
Bagaimana kalau yang dilihat itu istri kita? Wah, istri kita mah sudah bukan diceritakan lagi gitu ya. Semuanya boleh. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Bagaimana telinga? Bukankah ini telinga suka mendengar sesuatu yang dibisikkan oleh istri-istri kita? Itu mah bukan zina gitu ya. Sesuatu yang bisa membangkitkan rasa harmonis dalam rumah tangga diperbolehkan. Jangankan cuma telinga, mata saja boleh, tangan saja boleh, semua juga boleh kalau dilakukan terhadap istri-istri kita. Nah ini mah kalau dilakukan pada orang lain yang bukan haknya, atau misalkan mendengar sesuatu yang seharusnya mendengarkan yang baik-baik, ini malah mendengarkan dendam, mendengarkan khianat, mendengarkan strategi busuk dan lain sebagainya. Itu namanya khianat, zinahnya telinga. Insya Allah kita terhindar dari semuanya itu ya. Fatajdiduhu, maka cara untuk membersihkan perbuatan kita supaya kembali suci yang tadinya sudah bersih, kari-kari ada perbuatan-perbuatan yang merusak wudunya batin itu sendiri, maka fatajdiduhu, adapun cara mengembalikan kesucian dalam wudu'ul batin, wudu secara batin, wudu'ul batini dengan cara wudu batin, bil ikhlasi taubati, bi ikhlasi taubati, dengan taubat yang ikhlas gitu ya. Jadi kalau batin mah berbeda dengan zuhiriyah gitu ya. Kalau zuhiriyah mah tadi harus dialiri dengan air syariat. Kalau wudu mah, wudu batin mah cukup dengan taubat saja, tapi taubat pun taubat yang nasuha. Dalam perjalanan suluk gitu ya, ada satu sikap yang alhamdulillah sedang saya pelajari dan amalkan. Apa itu? Mandi taubat. Alhamdulillah saya dengan istri berusaha untuk belajar mandi taubat. Yang mana cara mandi taubat ini ya biasa-biasa, mandi aja, mandi biasa gitu. Setelah selesai mandi biasa, kemudian dilanjutkan dengan mengguyurkan air 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, 3 kali pertengahan dengan mengucapkan, tapi karena Al-Quran dibacakan dalam hati. Apa itu? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya terima sih di puasaan heula, puasa dulu gitu ya. Sebelum melaksanakan mandi taubat, itu puasanya 40 hari. Puasa 40 hari tidak boleh putus, dan juga mandi malamnya tidak boleh putus. Pas di pertengahan saya ke Selabintana, Sukabumi, yang mana di kaki gunung, Masya Allah gitu ya. Orang-orang jangankan wudhu, jangankan mandi, wudhu aja kedinginan gitu ya. Apalagi orang luar gitu, maksudnya santri luar. Kalau santri itu udah terbiasa kali. Masya Allah. Tapi karena ingin melaksanakan taubat, berhubung saya selalu bermaksiat gitu ya, aduh tidak ada lagi. Biarinlah, mandi malam juga nggak ada ceritanya orang kedinginan, orang mati kedinginan, saya bilang. Alhamdulillah selesailah puasa yang 40 hari, kemudian dilanjutkan dengan mandi taubat. Berapa lama itu mandi taubat? Ya kalau saya menerima dari guru saya sih sampai ajal memanggil kita gitu ya. Karena khususnya saya gitu ya, khususnya saya tidak pernah terlepas dari dosa dan maksiat. Mungkin kalau bapak-bapak mah seminggu sekali atau maksiatnya 1 kali atau 2 kali lah gitu ya. Kalau saya mah Masya Allah sehari semalam itu entah ribuan, entah ratusan ribu itu, banyak banget gitu ya. Nah, tidak ada cara yang lain selain dengan bertobat. Dan memang ini cara sulukil af'alul suluk, pelaksanaan
Di antara suluk di dalam perjalanan thariqah itu bertobat sepanjang hayat, selamanya, sebagaimana kita mempelajari, menimba ilmu, mencari ilmu sepanjang masa. Maka saya niatkan bertobat, ya minimal tidak selamanya berada dalam kemaksiatan gitu ya. Selama mandi kan alhamdulillah bisa selesai, bisa berhenti itu maksiatnya gitu ya. Nah, setelah mandi tobat dilanjutkan dengan sholat taubat. Jangan dulu tahajud ya. Sholat taubat, setelah sholat taubat cuma 2 rakaat. Selanjutnya terserah mau sholat yang lain. Nah, itu baiknya sih kalau yang saya terima itu di Indonesia itu jam 3 subuh, jam 4:30, mandi tobat itu jam 3. Kalau di Malaysia subuhnya jam 3:30, berarti saya dulu waktu itu di Malaysia sama teman-teman itu mandi tobatnya 1:30 atau jam 2 ya, jam 2. Tapi karena gerahnya lebih gerah daripada Indonesia, biasa-biasa aja. Tapi kalau di sini mah ada dinginnya gitu ya. Dikit lagi ya. Insya Allah ini selesai dalam beberapa pertemuan ya. Bi ikhlasi taubati, sucinya kembali ahwaliyah batiniyah kita itu dengan taubat yang ikhlas. An hadhil mafsadati, dari semua perbuatan yang tercela disebut yang di atas gitu ya. Tidak selesai, tapi insya Allah pekan depan kayaknya selesai ini ya. Cuma sedikit, bab 13 ini hanya beberapa lembar. Kemudian nanti diikuti dengan fi bayani sholatis syariati wa thariqati, di dalam menjelaskan tentang sholat syariat dan sholat thariqat. Demikian juga ada puasa syariat, ada puasa thariqat, dan haji pun sama, ada haji syariat, ada haji thariqat. Kurban pun sama, ada kurban syariat dan kurban hakikat, kurban thariqat. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masya Allah, masya Allah.